Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayuhas syabab rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmahnya. Pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di majelis yang mulia ini. Dan pada pertemuan kali ini kita akan menyebutkan di antara dalil yang disebutkan di dalam syarah kitab Tauhid yang berjudul Al-Jadid, di mana kita masih memasuki bab yang pertama, itu bab Kitab Tauhid, di mana di dalamnya al-muallif menyebutkan beberapa dalil, di antaranya telah kita bahas pada beberapa pertemuan yang telah lalu, ayat-ayat yang berbicara tentang keutamaan-keutamaan tauhid tersebut, perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seluruh manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita telah sampai kepada dalil yang terakhir dari bab kitab Tauhid, yang mana nantinya di dalam kitab ini kurang lebih ada 60-an bab. Kita masih memasuki bab yang pertama, dan kita akan menjelaskan dalil yang terakhir yang beliau sebutkan di sini untuk menunjukkan wajibnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga wajibnya bagi kita semua, bagi hamba-hamba Allah, untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan kesyirikan, karena ini merupakan kelaziman kesempurnaan tauhid seseorang dengan menjauhi perbuatan syirik. Ini merupakan kelaziman tauhid seorang itu sempurna ketika dia menjauhi perbuatan syirik. Nah, hadis yang terakhir ataupun dalil yang terakhir yang akan kita bahas ini adalah salah satu hadis yang diriwayatkan dari jalur Mu'adz bin Jabal, di mana dalil-dalil yang sebelumnya kebanyakan disebutkan ataupun dibawakan dari ayat-ayat Al-Quran. Maka untuk dalil yang terakhir ini dalam kitab Tauhid ini, dalam bab kitab Tauhid ini, beliau akan membawakan satu hadis yang di dalamnya menjelaskan tentang kewajiban bertauhid ini, yaitu hadis dari Mu'adz bin Jabal. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal ini adalah salah seorang sahabat yang mulia, dan di antara sahabat yang terkemuka, di antara sahabat yang lainnya, bahkan di antara ulamanya para sahabat. Seorang yang dikenal di kalangan para sahabat yang paling alim.
yaitu Mu'adz bin Jabal, dan kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Beliau wafat meninggal dunia pada 18 Hijriyah di Syam disebabkan penyakit ta'un. Jadi beliau wafat pada 18 Hijriyah. Sekarang sudah berapa Hijriyah? 1435. Iya. Nah, hadis ini bersumber dari jalur Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia berkata, dia menceritakan tentang pengalaman dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah kendaraan, dan masyhur kendaraan pada saat itu adalah berupa hewan-hewan tunggangan, tidak seperti kendaraan sekarang, yaitu berupa sepeda, motor, becak, mobil, ya, truk ataupun pesawat, kapal laut. Akan tetapi kendaraan yang dimaksud di sini himar. Jadi kita dengarkan kisah dari Mu'adz bin Jabal. Dia bercerita, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Faqala li ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku dahulu pernah berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor himar. Tahu himar ya? Keledai. Keledai, ya, ini di antara hewan tunggangan yang lebih kecil dari kuda, lebih pendek dari kuda. Jadi dahulu aku pernah berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah keledai. Faqala li, beliau pun berkata kepadaku, ya Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi para hamba-hambanya? Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh siapa? Para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, wa ma haqqul ibad 'ala Allah, apakah hak para hamba ini yang wajib ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pada saat itu Mu'adz bin Jabal, qultu, aku pun berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Jadi Mu'adz didapati salah seorang sahabat yang sangat mulia, dan beliau dikenal sebagai seorang yang tidak mau mendahului Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berusaha mengikuti beliau dan meneladani beliau. Seorang sahabat yang tidak terlalu banyak tanya. Ini Mu'adz bin Jabal. Jadi aku pun berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka beliau pun berkata, memberikan jawaban ataupun penjelasan dari pertanyaan beliau sendiri. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Melanjutkan pertanyaan beliau yang tidak bisa dijawab oleh Mu'adz. Allah wa Rasuluhu a'lam. Beliau pun berkata, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'azziba man la yusyriku bihi syai'a. Beliau menjelaskan bahwasanya hak Allah yang wajib bagi para hamba-hambanya adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jadi ini merupakan hak Allah yang wajib bagi para hambanya. Itu ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Agar para hamba-hamba Allah ini beribadah hanya kepada Allah, hanya menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tidak disamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala di dalam penyerahan ibadah ini. Inilah merupakan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba. Haqqullahi 'alal ibad. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, wa haqqul ibad 'ala Allah,
sementara hak para hamba ini yang akan mereka dapati dari Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mungkin menyiksa, mengazab seorang hamba pun selama dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Jadi siapa saja yang tidak berbuat kesyirikan bebas dari siksaan selama dia tidak berbuat kesyirikan. Sehingga dari sini bisa kita ketahui tidak cukup seorang hanya mengatakan yang penting saya beribadah kepada Allah, yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting melakukan perintah-perintah Allah, tapi dia tidak menjauhi larangan yang paling dilarang. Apa itu? Dilarang berbuat syirik. Syirik kemudian dikasih lingkaran di garis tengah. Iya kan gitu ya, dilarang. Biasanya kan kalau ada gambar trompet kan gitu ya, dilarang S, dilarang stop. S syirik gitu ya, dilarang syirik. Ya, bukan dilarang stop, dilarang syirik. Ya. Nah, demikian. Sehingga apapun yang mereka lakukan itu tidak akan diterima ketika mereka berbuat syirik. Tapi tatkala mereka tidak berbuat kesyirikan, maka mereka dibebaskan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala walaupun amal mereka itu kecil. Ya, karena sesungguhnya perlu kita tegaskan di sini bukanlah yang memasukkan seorang ke dalam surga karena banyak dan sedikitnya amal. Bukan hanya semata-mata itu. Tapi semuanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah tidak akan diberikan bagi seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, enggak akan dia dapati kecuali dia telah bersih dari kesyirikan. Taib, ini yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah. Sehingga ketika Mu'adz bin Jabal mendengarkan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini, bahwasanya tidak akan disiksa selama dia tidak buat syirik, itu saja. Jangan buat syirik. Ya, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai berbuat syirik, enggak akan diazab, tidak akan disiksa. Maka apa kata Mu'adz? Qultu, aku pun berkata, ya Rasulullah, afala ubashshirun nas? Dia gembira, sangat senang. Oh, mudah betul, mudah sekali. Yang penting gak buat syirik masuk surga. Wah, enak ini, seperti ini. Mudah ini. Orang cuma gak buat syirik aja kok. Yang penting jangan buat syirik, masuk surga, gak disiksa. Yang namanya gak disiksa ya tempat penyiksaan yang disediakan oleh Allah apa? Neraka. Jadi gak disiksa. Ya, wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'an. Hak para hamba yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak akan menyiksa selama dia enggak buat syirik. Wah, ini menyenangkan ini. Ya, ini menyenangkan. Sehingga ketika Mu'adz bin Jabal mendengar hal tersebut, dia pun langsung berkata, "Ya Rasulullah, afala ubashshirun nas?" Wahai Rasulullah, gimana? Boleh enggak saya kabarkan ini? Ini kabar gembira untuk manusia. Ubasyir itu ya memberi kabar gembira, tabsyir. Afala ubashshirun nas? Bolehkah aku sampaikan, informasikan, aku iklankan kabar gembira ini kepada manusia? Karena ini mudah sekali, ini enak ini, kan gitu ya. Ini gampang sudah, yang penting jangan buat syirik sudah, enggak akan disiksa. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi langsung mengatakan, "Oh iya, silakan kamu kabarkan. Yang penting jangan buat syirik, enggak akan disiksa." Artinya alias masuk surga. Jangan buat syirik, masuk surga. Ya namanya enggak disiksa berarti masuk surga, enggak mungkin di tengah-tengahnya. Enggak ada kan tempat itu di tengah-tengah. Enggak di surga, enggak di neraka. Di mana itu ya? Di tengah-tengah. Bisa. Enggak ada kan gitu ya, dalilnya menyebutkan. Kalau namanya dia dibebaskan, enggak diazab, yang namanya kalau sudah bahasa Rasulullah, bahasa Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak akan disiksa. Orang yang demikian berarti alias masuk surga. Tidak mencium baunya surga, alias di mana? Di neraka. Orang cuma enggak cium bau surga aja kok. Yang penting kan enggak masuk neraka. Enggak bisa. Yang namanya enggak cium bau surga berarti cium baunya neraka, kan gitu ya. Nah, begitu. Jangan anu gitulah. Orang yang melakukan gini tidak akan mencium baunya surga. Orang tidak mencium bau surga aja kok. Berarti yang penting kan enggak masuk neraka. Ya enggak ya Mas, ya kita enggak cium bau surga yang masuk neraka maksudnya. Enggak ada yang namanya tempat itu di tengah-tengah.
Nah, demikian ya. Jadi ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah aku kabarkan, aku sampaikan kepada manusia berita gembira ini?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qala la tubasyshirhum fayattaqilu." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau melarangnya, la tubasyshirhum, dan jangan kasih kabar gembira ini sama mereka. Kenapa? Apa alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau ingin menyembunyikan ilmu? Apakah beliau ingin menyembunyikan ilmu, padahal kita ketahui ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk disembunyikan. Bahkan sesungguhnya di antara sebab-sebab yang mencelakakan ataupun membinasakan orang-orang sebelum kita karena mereka tahu kebenaran kemudian disembunyikan. Dan ini merupakan ya di antara sebab-sebab mendapatkan laknatnya para hamba ketika kebenaran itu, ilmu itu disembunyikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun." Dalam surah Al-Baqarah, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-150-an. Ya, saya tidak keliru. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang sudah kami turunkan berupa bayyinat, berupa penjelasan-penjelasan tentang hukum, tentang syariat, tentang agama, disembunyikan oleh mereka. Wal huda, mereka menyembunyikan hidayah yang datang dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan perkara tersebut di dalam kitab kepada manusia. Jadi sudah ada kejelasannya, sudah ada keterangannya, disembunyikan di dalam kitab itu. Oh, enggak ada. Ada enggak hukum ini tentang masalah babi itu haram dalam Quran? Oh, enggak ada. Mana ada itu haram babi? Ya Quran, baca kamu sampai capek itu enggak ada babi diharamkan. Kebetulan dia enggak bisa baca Quran juga kan gitu ya. Bisa baca tapi enggak tahu artinya. Nah, ini menyembunyikan seperti ini. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka inilah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mau melaknatnya silakan laknatin orang ini. Nah, kan gitu ya. Wa yal'anuhumul la'inun. Jadi para pelaknat-pelaknat itu akan melaknat orang-orang ini juga yang menyembunyikan ilmu yang telah dijelaskan oleh Allah kepada manusia di dalam Alkitab atau di dalam sunnah-sunnah ya rasulnya, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Tapi lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, "La tubasyshirhum." Jangan dikabarkan. Jangan disampaikan kepada mereka, padahal ini ilmu. Ini ilmu yang sangat penting. Kenapa? Ya, ilmu yang menjelaskan tentang terbebasnya manusia dari siksaan Allah selama mereka tidak berbuat syirik, alias jangan buat syirik. Haram berbuat kesyirikan. Sedikit saja berbuat kesyirikan dapat siksa, pasti disiksa. Kecuali di bawah kesyirikan, ini belum pasti. Ala masyiatillah, masih di bawah kehendak Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengampuninya, diampuni. Selama dosa itu dibawa kesyirikan, artinya dibebaskan dia dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak dan mau menyiksa dia, maka dia pun akan disiksa disebabkan dosa tadi. Selama itu dibawa kesyirikan, maka ini belum pasti. Karena boleh jadi dia mendapatkan dispensasi, keringanan, ya, mendapatkan remisi. Tapi bisa jadi dia disiksa akibat perbuatan dosa tersebut. Tapi perbuatan syirik ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini ilmu yang sangat penting? Ilmu yang sangat penting. Lalu kita dapati kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyampaikannya. La tubasyirhum, kata Rasul. Jangan dikabarkan. Ya. Jangan dikabarkan masalah ini. Apa alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fayattakilu. Ya, fayattakilu. Apa itu fayattakilu? Nanti mereka hanya bersandar dengan perkara ini aja. Oh, yang penting kita jangan buat syirik. Oh, enggak apa-apa loh, enggak sholat, enggak apa-apa, enggak puasa.
Tidak apa-apa nggak zakat, nggak apa-apa nggak berbuat baik sama orang tua, nggak bersedekah, kan gitu ya, tidak berkata baik, tidak berakhlak yang mulia, nggak apa-apa. Yang penting jangan buat syirik. Ya, mencuri aja kalau begitu, lempar aja rumah orang, curi aja mangga orang. Yang penting kan nggak buat syirik. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya bersandar dengan ini, kegembiraan mereka kemudian dibatasi hanya sebatas ya perkara ini saja. Yang penting jangan buat kesyirikan. Nah demikian ya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dan beliau mengatakan akhrajahu fi sahihaini, bahwasanya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam dua sahihnya. Baik, kemudian masuk kepada syarhul kalimat, penjelasan kalimat-kalimat yang terdapat di dalam hadis ini, sebagian kalimat yang terdapat di dalam hadis ini. Nah, di sana disebutkan Nabi SAW ya ataupun Mu'adz mengatakan rodifan Nabi, berboncengan, membonceng Nabi SAW, raqiban khalfahu. Jadi maksud ucapan Mu'adz bin Jabal kuntu rodifan Nabi, maksudnya aku berada di belakang Nabi. Jadi boncengan. Nah, ini untuk menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sekaligus walaupun beliau adalah seorang utusan Tuhan, utusan Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak sungkan-sungkan untuk boncengan dengan rakyatnya. Nah, ini bukan rakyat saja Rasulullah ya, bukan hanya sebatas pemimpin ya, raja kaum muslimin pada saat itu. Ya enggak raja lah, pemimpin gitu ya, presidennya kaum muslimin, bukan. Tidak hanya sebatas itu, beliau juga sebagai utusan Allah, tapi beliau tidak sungkan dan tidak segan berboncengan dengan kaum muslimin yang lainnya, dengan orang-orang yang mungkin di bawah beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu beda dengan pemimpin kaum muslimin hari ini mungkin. Ya, gimana mau boncengan Pak katanya. Orang dekat aja nggak bisa, dikelilingi oleh bodyguard-bodyguardnya kan gitu ya, dikelilingi oleh pengawal-pengawal yang bersenjata, melihat senjatanya aja serem. Takut apa gitu ya, takut tersentuh meledak, bisa semaput katanya. Nah demikian. Jadi ini bedanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu maksudnya rodifan Nabi, raqiban khalfah. Jadi berboncengan di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Haqqullahi 'alal ibad. Di dalam hadis juga tadi disebutkan hak Allah yang wajib bagi para hambanya. Maksudnya hakul ijab. Hak di sini yang dimaksud adalah hak yang wajib. Ya, ada hak yang wajib. Ada juga hak seseorang yang tidak sampai kepada kewajibannya, tapi dia berhak mendapatkannya itu. Dan hak yang dimaksud di sini hak yang wajib. Nah, kemudian hakul ibadi 'ala Allah. Hak para hambanya 'ala Allah, bagi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kata beliau, ma aujabahu Allahu 'ala nafsihi in'aman wa tafaddulan. Jadi yang maksud hakul ibad 'ala Allah, sesuatu yang Allah wajibkan untuk dirinya sendiri. Jadi jangan dikira nanti hak para hamba yang wajib bagi Allah seakan-akan kita yang mewajibkan Allah Subhanahu wa taala. Ayo wajib kamu ya Allah. Enggak bisa, bukan itu maksud ya. Kita tidak bisa mewajibkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah sendirilah yang mewajibkan dirinya untuk memenuhi apa yang telah Dia janjikan untuk para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Berupa in'aman wa tafaddulan, yaitu berupa nikmat-nikmat, berupa karunia. Jadi Allah mewajibkan dirinya akan menunaikan janji-janjinya, yaitu berupa karunia, berupa nikmat akan Dia berikan kepada para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak berbuat kesyirikan. Nah, kemudian dia mengatakan walaysa istihqaqul muqabalah ka haqqil makhluqi 'ala makhluq. Ya, walaysa istihqaqul muqabalah ka haqqil makhluq 'ala makhluq. Bukanlah yang dimaksud di sini hakul ibad 'ala Allah adalah ya seperti balas jasa, bukan seperti balas jasa antara makhluk dengan makhluk yang lainnya. Antara makhluk dengan makhluk yang lainnya, cara apa itu? Kalau antara makhluk dengan makhluk yang lainnya, maka ini disebut balas jasa. Misalnya apa? Kalau kamu kan gitu ya, kalau kamu mau menemani saya sampai tempat tujuan saya, menjaga saya nanti akan ya memberikan balasan ini kepadamu.
Ini balas jasa namanya. Tapi ini tidak bisa ya disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah yang telah mewajibkan itu terhadap dirinya sendiri, bukan kita yang mewajibkan kepada Allah, bukan kita transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya. Ini harus dipahami. Baik, kemudian di dalam kalimat hadis tersebut tercantum kalimat ubasyirun nas. Ya, afala ubasyirun nas. Tidakkah aku kabarkan berita gembira ini kepada manusia, yakni ukhbiruhum bima yasurruhum min hadzal qaul. Maksudnya aku mengabarkan kepada mereka dengan sesuatu yang menggembirakan mereka dengan ucapan ini. Yaitu keinginan Muaz bin Jabal ingin menyampaikan berita gembira kepada kaum muslimin. Maka ya, kemudian di dalam hadis tersebut ada kalimat yattakilu, ini maksudnya ya'tamidu, bersandar. Ittikal itu maksudnya bersandar. Maksudnya ya, fayattakilu, mereka nanti akan bersandar dengan ucapan ini saja. Nah, demikian. Kemudian asyarhul ijmali, penjelasan secara globalnya, beliau mengatakan bahwasanya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu di sini mengabarkan kepada kita semua pada suatu hari ketika dia berboncengan di belakang Nabi SAW di atas sebuah kendaraan ataupun di atas seekor keledai, dan Nabi SAW ingin menceritakan kepada Muaz pada saat itu ya, ketika berboncengan ya, bi ahammi masailil ilmi, dengan persoalan ilmi yang paling penting untuk diketahui dan yang paling agung. Apa itu? Berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan ya kesyirikan, larangan dari berbuat kesyirikan. Nah, ini juga bisa kita dapati satu faedah penting, bahwasanya terkadang kita harus mengambil metode-metode yang bisa memudahkan orang untuk memahami pelajaran yang akan disampaikan. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang namanya dakwah, yang namanya menyampaikan ilmu tidak hanya dibatasi dalam majelis ilmu saja. Mungkin ketika kita berkendaraan, ya, ini yang pernah saya sampaikan di dalam majelis yang lain gitu ya, bahkan ada seorang ulama yang mengkhususkan dirinya untuk berdakwah di kendaraan. Ya, jadi ada sampai-sampai para ulama sangat takjub dengan perbuatan ulama ini. Dia naik turun bus, ya, bis hafilah, bis yang mengantarkan manusia ke tempatnya kan gitu ya, bis umum. Dia masuk kemudian berdakwah, minta waktu sejenak kemudian berdakwah di sana. Biasanya kan yang masuk ke bis itu kan pengamen gitu ya, misi Pak, kemudian mulai gitu ya, ini permisi Pak Ibu, kemudian beri waktu sejenak, kemudian berdakwah, nyampaikan, alhamdulillah disampaikan sejenak saja, sebentar saja. Ya, seperti ini apa yang dilakukan Rasulullah, sebentar saja tapi mengandung ilmu yang sangat mulia. Kata beliau sini ahammu masailil ilmi, jadi persoalan ilmu yang paling penting ini yang disampaikan oleh Nabi ketika berboncengan di atas kendaraan bersama Muaz bin Jabal. Subhanallah. Nah, sekali nanti gitu ya, untuk memudahkan kita menyampaikan dakwah ketika kita berboncengan dengan orang-orang yang mungkin belum mendapatkan dakwah ini, ya sekali lagi berkendaraan kemudian kita sampaikan ilmu kepadanya. Apakah itu di mobil, kalau di motor mungkin agak sulit gitu ya, karena pakai helm, nggak dengar omongannya gitu ya. Kalau dulu kan di atas kendaraan, di atas mimbar nggak pakai helm kan gitu ya. Ya, di atas mimbar itu udah pakai helm. Jadi masih mungkin kan dialog ataupun ya tanya jawab antara Rasulullah dengan Muaz masih bisa kedengaran gitu ya, masih terasa indah lah begitu di atas kendaraan, jalan pelan. Kalau sekarang nggak bisa, jalan pelan aja di jalan tuh, kita jalan santai itu dikeleksonin orang gitu ya, intinya cepet banget gitu ya, diselip-selip orang, kemudian jadi mengganggu kita, konsentrasi kita terganggu akhirnya. Demikian ya, jadi ini merupakan satu metode bahwasanya apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW menunjukkan yang namanya proses belajar mengajar itu tidak dibatasi hanya di masjid saja, di majelis ataupun di kelas. Mungkin kita bisa menyampaikan ilmu ketika berada di atas kendaraan-kendaraan kita. Apakah itu ketika kita di pesawat, kebetulan di samping kita ada orang ya non muslim, kemudian kita sampaikan, Pak mau nggak masuk Islam gitu. Nah, ini gitu ya. Ya seperti itu.
Ataupun kalau mereka tidak non muslim, siapa tahu Pak setelah mendengar penjelasan dari Anda, kemudian dia langsung tersugesti untuk masuk Islam. Ya sudah Pak, ini gimana? Saya mau masuk Islam ini. Saya khawatir nanti pas turunnya pesawat saya sudah meninggal katanya gitu ya. Langsung Anda syahadatkan di sana. Anda ajarkan syahadat. Masalah suratnya itu kan belakangan diurus. Surat resmi bahwasanya dia telah berpindah agama. Tapi demikian. Ya intinya kita jangan melewatkan kesempatan-kesempatan untuk berdakwah di kendaraan seperti yang dilakukan oleh Nabi bersama Mu'adz bin Jabal. Di atas himarnya, di atas kendaraan, beliau berusaha untuk menarik perhatian Mu'adz. Apakah di dalam hadis ini kita dapati Mu'adz yang bertanya duluan apa Rasulullah bertanya duluan? Siapa yang bertanya duluan di sini tadi? Rasulullah yang tanya duluan. Walaupun yang jawab lagi Rasulullah. Nah demikian. Jadi kita berusaha untuk memancing, kan begitu ya, memancing teman kita yang mungkin yang orang-orang yang kita jumpai di atas kendaraan kita pancing dengan satu pertanyaan yang membuat dia ya terdorong untuk bertanya lagi. Ya dengan berkata mungkin kita ketika di bis di sebelah kita ada ya orang yang tidak kita kenal kan gitu ya, masih dari kalangan kaum muslimin. Ya, yang penting bukan dari kalangan akhwat kan gitu ya. Kalau sebelah Anda dari kalangan akhwat nanti nyetrum-nyetrum. Nah, jangan pindah tempat yang lainnya, cari yang laki-laki. Nah, gitu ya. Nanti ada maunya itu. Kalau yang akhwat nanti yang di sebelahnya, tahu nggak kamu siapa yang menciptakan langit? Tahu katanya. Emang anak kecil ditanya kan? Ya intinya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Tapi ya. Nah, kemudian waqad istamala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-uslub al-istijwabi fi ta'limi Mu'adz wa tashwiqihi. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dialog ini menggunakan satu uslub tanya jawab di dalam memberikan taklim kepada Mu'adz. Ini tujuannya untuk ya menarik perhatian, tashwiqihi, untuk menarik perhatian Mu'adz bin Jabal. Jadi ini merupakan satu metode juga kata beliau. Itu uslub istijwabi, metode tanya jawab. Ya, metode tanya jawab. Jadi ketika kita berdakwah atau memberikan pelajaran, nanya duluan. Kan gitu ya, memberikan satu pertanyaan yang nantinya ya orang yang kita ajari, orang yang kita dakwahi, kemudian dia akan terdorong untuk bertanya kembali dan dia pun bisa memahaminya dengan sempurna. Nah, kemudian di dalam syarah ijmali ini beliau mengatakan wa anna Mu'adzan lam yakhud fi ma la ya'lam. Nah, sesungguhnya Mu'adz ini adalah seorang yang dikenal tidak suka memperdalam hal-hal yang tidak dia ketahui. Gak mau dia bertanya-tanya terlalu mendalam kan begitu ya, hal-hal yang tidak dia ketahui ditanya-tanya. Ini Mu'adz adalah seorang yang tidak terlalu ya mempermasalahkan apa yang tidak dia ketahui. Selama belum diketahui ya sudah kan begitu ya. Yang terpenting dia berusaha untuk belajar, tidak memperdalam. Karena ada orang-orang yang terlalu memperdalam hal-hal yang tidak perlu ditanyakan, ditanya terus, ditanya. Akhirnya hal-hal yang mungkin awalnya itu halal jadi haram. Nah ini hati-hati kan gitu ya. Karena sungguhnya Nabi SAW juga telah mengingatkan di dalam sebuah hadis yang sahih dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mengabarkan dan meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in walam yuharram fahurrima min ajli mas'alatihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kaum muslimin yang paling besar kriminalnya, yang paling besar dosanya adalah seorang muslim yang menanyakan satu masalah, ya, menanyakan satu permasalahan, awalnya nggak diharamkan, tapi akibat pertanyaan dia yang terus-menerus nanya, akhirnya diharamkan. Nah, ini kaum muslimin yang paling besar dosanya. Awalnya nggak diharamkan, biasa saja. Ya, Ustaz gimana hukumnya begini? Ya kalau bisa. Kalau memang Anda masih bisa ya tinggalkan saja. Soalnya memang sangat diperlukan sekali. Tapi begini-begini Ustaz. Ya sudah, kalau memang apa tinggalkan saja kalau begitu. Loh, kalau memang nanti sampai dikerjakan akan mengakibatkan begini-begini Ustaz. Ya haram kalau begitu. Oh haram Ustaz, jadi haram jadinya. Awalnya biasa-biasa saja jadi haram akhirnya. Ya. Jadi hati-hati juga, kita jangan terlalu memperdalam kan gitu ya, terlalu menyelami atau mendalami hal-hal yang tidak perlu kita dalami.
Kalau memang secara zahirnya begitu saja, itu saja dulu. Nanti lama-kelamaan kita akan bisa mengetahui bagaimana hakikatnya dari pengalaman-pengalaman, insyaallah. Nah, Mu'adz adalah seorang yang tidak mau mendalami hal-hal yang tidak dia ketahui. Sehingga di sini Nabi SAW berusaha untuk memancingnya. Ya, Mu'adz itu dipancing supaya dia bertanya kepada Nabi SAW. Nah, demikian. Wa anna Nabi SAW bayyana li Mu'adz haqiqataini. Dan di sini Nabi SAW menjelaskan kepada Mu'adz tentang dua hakikat. Apa itu dua hakikat tersebut? Yaitu ma yajibu lillahi 'alal mukallafina min khalqihi wa ma aujabahu li 'ibadihi 'ala nafsihi in'aman wa tafaddulan. Jadi beliau akan menjelaskan ada dua hakikat dalam masalah ini, yaitu apa yang wajib bagi Allah dari hamba-hamba Allah yang mukallaf ini dari ciptaannya, dan apa yang diwajibkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya sendiri untuk hamba-hambanya berupa nikmat-nikmat dan karunia. Maka tatkala Mu'adz ya bersemangat untuk mengabarkan apa yang dia dapati dari Nabi SAW berupa kabar gembira yang bisa menggembirakan kaum muslimin, Mu'adz pun di sana meminta izin kepada Nabi SAW untuk menyebarkan berita gembira ini, tapi Nabi melarangnya. Kenapa demikian? Beliau makhafatan ayya'tamidu ala hadzal wa'd. Beliau khawatir nanti orang-orang ataupun kaum muslimin hanya bersandar dengan janji ini saja. Yang penting tidak buat syirik, masuk surga, ya. Dan akibatnya apa? Fayatruku tanafus fil a'mal as-salihah. Manusia pun akhirnya meninggalkan berlomba-lomba di dalam amalan soleh. Mereka pun akan meninggalkan tanafus, yaitu perlombaan di dalam melakukan amal soleh. Yang mana amal-amal soleh ini allati tahuttu sayyi'atihim, yang bisa menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ini dia manfaat amal soleh tadi, ya. Wa tarfa'u darajatahum, dan yang bisa mengangkat derajat mereka. Kalau seandainya semua manusia yang penting enggak buat syirik, ya sudah, nanti mereka semua akan di surga yang bawah semuanya, kan gitu ya. Dan tidak bisa menggugurkan dosa mereka, sementara dosa-dosa selain kesyirikan itu bisa digugurkan dengan amal soleh. Dengan sebab berita ini orang-orang malas untuk beramal soleh. Yang penting kan gak buat syirik saja. Akhirnya dosa-dosa mereka pun tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak melakukan amal soleh. Nah, demikian. Inilah perhatian Nabi SAW, dan inilah alasan beliau. Maka bagi seorang yang berakal akan bisa mencerna ini. Bukanlah tujuan Nabi SAW untuk menyembunyikan ilmu, akan tetapi yang diinginkan oleh beliau adanya suatu kekhawatiran yang lebih besar, yaitu mereka akan meninggalkan amal soleh, malas di dalam beramal, mencukupkan diri dengan janji ini saja. Maka yang seperti ini boleh untuk menyembunyikan ilmu dalam waktu yang sementara, walaupun toh nanti akhirnya Mu'adz bin Jabal merasa enggan dan merasa berat, ya, akhirnya di akhir kehidupan dia, disebutkan dalam beberapa riwayat, akhirnya Mu'adz pun menyebarkan ini dia, hadis ini disebarkan sama dia. Makanya dia menceritakan, dahulu aku pernah boncengan kepada Rasulullah. Akhirnya dia ceritakan, walaupun awalnya beliau melarang untuk menceritakannya, ya, dilarang untuk menceritakannya. Akhirnya dia pun menceritakan apa yang menjadi pengalamannya bersama Rasulullah SAW. Nah, demikian. Jadi ini hanya disimpan ataupun disembunyikan dalam waktu yang sementara saja. Baik. Kemudian kita masuk kepada faidah-faidah al-fawaidu. Faidah-faidah dari hadis ini, yang pertama kata beliau, jawazul irdaf ala dabbah idza lam yashqa 'alaiha. Jadi bolehnya berboncengan di atas kendaraan berupa hewan, maksudnya ya. Bolehnya berboncengan di atas kendaraan berupa hewan selama tidak memberatkan hewan itu. Tapi kalau sampai hewan itu, ya, sampai hewan itu kayak mau patah apanya kakinya gitu ya, nah ini tidak boleh. Kenapa? Karena sesungguhnya yang namanya himar itu kan terkadang orang-orang Arab itu menganggap kalau berboncengan di atas himar itu ini kurang ini gitu kan gitu ya. Ya, artinya kurang perhatian sama hewan itu. Kenapa? Karena himar ini memang agak kecil gitu, pendek betul kan gitu ya. Jadi kalau berboncengan sampai 2 orang, seakan-akan himar ini mau penyet lah seperti itu kan gitu ya. Nah, demikian. Makanya beliau di sini ya, Nabi SAW melakukan demikian karena beliau mengetahui hukumnya, bahwasanya himar yang dikendarai oleh Rasulullah atau keledai yang
kendarain oleh Rasulullah bersama Muaz itu masih sanggup membawa keduanya, kan gitu ya, membawa Rasulullah dan Muaz, sehingga beliau pun ya tidak memerintahkan Muaz untuk turun, kan, tapi tetap berboncengan di atas kendaraan itu. Makanya beliau di sini mengatakan bolehnya berboncengan di atas kendaraan berupa hewan selama tidak memberatkan hewan itu. Tapi kalau kita mendapati hewan tersebut terengah-engah, kan begitu ya, ya seakan-akan mau patah rasanya, kan kelihatan itu sudah terasa kelelahan hewan itu, kemudian kita paksa juga, ini tidak boleh. Ini menzalimi hewan juga namanya. Baik, itu faedah yang pertama. Nah demikian juga ya bagi kendaraan-kendaraan walaupun itu bukan makhluk hidup seperti hewan, kan gitu ya. Lihat-lihat kalau boncengan, kan gitu ya. Jangan nanti boncengan sudah benar-benar sudah. Kenapa demikian? Karena merugikan orang yang punya kendaraan tadi. Dia mungkin merasa enggan untuk mengatakan, janganlah, kan gitu ya. Tapi dipaksa membonceng untuk berapa orang dengan barang yang berat, akhirnya ada sesuatu yang rusak, kan minimalnya kan akan ya mengganggu kendaraan itu, kan gitu ya. Walaupun cuma sebentar, nanti masuk lubang itu gimana? Suaranya saja sudah ngantem-ngantem suspensinya, kan gitu ya. Sudah mengantem. Ya, demikian. Baik. Kemudian faedah yang kedua kata beliau, tawadu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap tawaduknya Rasulullah yang sudah kita singgung tadi. Bagaimana beliau ya tidak sungkan untuk berboncengan dengan sahabat-sahabat beliau yang lainnya ya terhadap umatnya, walaupun beliau pada saat itu seorang pemimpin kaum muslimin dan seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak sungkan. Sehingga kita nanti kalaupun ada di antara kita yang mungkin mendapatkan jabatan-jabatan tinggi di tengah-tengah manusia, apakah Anda nanti jadi menteri, kan gitu ya, jadi presiden, jangan lupa kan gitu ya tentang hadis ini. Bahwasanya ya hendaklah kita bersikap terbuka dengan orang-orang di bawah kita. Jangan kita menutup diri sehingga kesulitan orang ingin bertemu dengan kita. Ya, kesulitan sekali, kecuali memang dia super sibuk, kan gitu ya. Sebagian orang juga kadang sulit untuk menemui ustadznya. Kenapa? Ustadznya kesana kesini terus, kan gitu ya. Karena kesibukannya berdakwah. Baik. Kemudian yang ketiga, di antara faedah yang ketiga kata beliau, anna irqal himar tahir. Sesungguhnya keringat keledai ini suci. Ya, keringat keledai itu suci. Walaupun kita ketahui keledai ya himar ahliyah itu haram. Keledai peliharaan itu haram. Paham ya? Keledai itu haram, tapi keledai yang dipelihara, bukan keledai liar. Kalau keledai yang liar ini tidak apa-apa. Keledai yang dipelihara itu haram. Ya, keledai yang dipelihara itu haram. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya walaupun ada sesuatu yang sudah diharamkan, bukan berarti secara keseluruhannya haram sehingga nggak boleh dikendarai. Keringatnya juga nggak, kalau kena langsung. Jadi tidak semua yang namanya haram diharamkan itu harus berkonsekuensi najis. Nah, demikian. Nah, ada juga sebagian para ulama mengatakan, mengapa himar ataupun keledai itu masih boleh dimanfaatkan, dipergunakan, padahal sudah diharamkan. Tapi kenapa masih boleh ditunggangi? Ya, babi kita ketahui sudah diharamkan, tapi nggak boleh ditunggangi, nggak boleh dikendarai. Gimana ngenderainya, Ustaz? Nah, demikian. Ya, ini merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya walaupun Allah telah mengharamkan himar ataupun keledai ini, tapi didapati himar ini adalah jenis hewan yang masih bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ya, hanya saja mengkonsumsinya yang tidak diperbolehkan. Ini pengkhususan hanya untuk keledai saja. Tidak bisa kita ambil kaidahnya nanti ini untuk hewan yang lainnya. Ya. Kalau begitu bisa dong nanti kan gitu ya, hewan-hewan yang sudah diharamkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat faedahnya kata beliau, fadlu Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, keutamaan Muaz bin Jabal. Ini keutamaan Muaz bin Jabal. Ya, kemudian yang kelima, al-uslubul istijwabi fit ta'lim min asalibil Islam. Bahwasanya metode tanya jawab di dalam pengajaran ini merupakan metode di dalam Islam. Jadi adanya tanya jawab ini merupakan metode yang sudah turun temurun, yang sudah dicontohkan semenjak dahulu dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau telah memberikan contoh metode tanya jawab di dalam pelajaran, dan ini masih kita pakai sampai hari ini. Bahkan di sekolah-sekolah yang namanya metode tanya jawab itu masih tetap
digunakan dipakai. Ini merupakan metode yang bagus untuk memperdalam satu masalah ataupun memudahkan pemahaman dalam satu pelajaran. Baik, kemudian yang berikutnya, faedah yang keenam kata beliau, tahrimul khawd fi ma la ya'lamuhu syakhs. Haramnya memperdalam hal-hal yang tidak diketahui oleh seseorang. Jadi haram kata beliau. Tidak boleh memperdalam sesuatu yang memang tidak diketahui, tidak usah diperdalam. Apa contohnya? Yaitu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak usah diperdalam tentang Allah. Ini sesuatu yang tidak kita ketahui. Artinya tentang zat Allah maksud saya. Tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian kalangan yang terlalu memperdalam tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun memperdalam tentang Allah dengan sesuatu yang enggak ada keterangannya dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Ketika di sana disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy-Nya, dia pun mikir, ini gimana semayamnya Allah ini ya? Kok Allah bersemayam ini di atas singgasana? Ini singgasana bersemayam. Kayak raja kan? Di atas kursinya, ada kursi lagi, ayat kursi itu. Duduk berarti ya. Mikir terus kan gitu ya. Tidak boleh memperdalam seperti ini. Ini haram. Makanya beliau di sini mengatakan tahrimul khawd fi ma la ya'lamuhu syakhs. Tidak boleh memperdalam hal-hal yang memang benar-benar tidak diketahui oleh seseorang. Ilmunya enggak tahu ya sudah. Tidak usah diperdalam. Kan begitu ya. Tidak usah diperdalam lagi. Nanti diperdalam hal-hal yang sudah pasti kan begitu ya. Dia enggak tahu apa hakikatnya. Ya biarkan seperti itu saja. Yang penting dia imani jika berita-berita itu berkaitan dengan keimanan. Maka wajib dia mengimaninya, tidak usah dia memperdalamnya. Seperti tadi, mempertanyakan hal-hal yang awalnya biasa-biasa saja, enggak diharamkan. Haram gara-gara pertanyaan dia, gitu ya. Tanya terus, haram. Ya akhirnya haram kalau begitu sudah ditanya. Ya akhirnya akan memberikan ya kesulitan bagi yang lainnya. Sehingga Nabi SAW mengatakan inna a'dzamal muslimina jurman. Ya, jadi orang-orang yang paling besar dosanya pada hari kiamat nanti, yaitu orang-orang yang menanyakan sesuatu yang awalnya tidak diharamkan, akhirnya diharamkan gara-gara dia, gara-gara pertanyaannya. Nah dalam hadis yang lain juga Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ya seperti riwayat dari Sahal bin Sa'ad, dia meriwayatkan anna Rasulullah SAW wa anna Nabiya SAW karihal masail wa abaha. Jadi Rasulullah SAW itu sangat membenci terlalu banyak menanyakan hal-hal yang tidak perlu ditanyakan. Ditanya. Wa'abaha, dan beliau sangat ya tidak menyukai perkara tersebut. Ya, menyatakan ini perkara yang aib. Ini aib seperti ini. Kalau sudah jelas ya begini ya, sudah itu saja lakukan seperti itu. Ini enggak, nanti dipikir-pikir gimana kalau begini ya, padahal itu belum tentu terjadi. Gitu ya. Belum tentu terjadi. Nah demikian. Jadi jangan mencari-cari masalah kan begitu ya. Kecuali memungkinkan, sangat besar kemungkinan ini sering terjadi kan begitu ya. Ini sangat sering terjadi. Maka dia ingin mengetahui hakikat hukumnya. Misalnya seperti pertanyaan seseorang kan begitu ya. Ustaz, gimana tentang makanan-makanan yang ada di tempat kita, di kota kita sekarang ini? Kita kan nggak tahu dia masaknya itu ya. Kalau dicampur sama dia kita kan nggak tahu ini gimana status makannya, roti-roti itu ini gimana kita makannya, boleh nggak makannya kan gitu kan. Nah ini kan menimbulkan syubhat seperti itu ya. Anda melihat nggak dia mencampurkan hal yang enggak gitu ya, minyak babi atau mencampurkan racun atau tidak? Kalau enggak ya sudah beli saja kan gitu ya, nggak usah ditanya-tanya. Tapi kan kemungkinan Ustaz, kemungkinan kenapa bisa kemungkinan gitu ya, dia kan bisa saja lihat dari aromanya saja lihatnya kan gitu kan, orangnya saja begini. Nah ini akhirnya ya sudah, kalau memang nanti itu ya haram, akhirnya kan haram jadinya. Akhirnya dibawakan hadis yang mengatakan faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa yadihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Bisa haram ini kalau kamu terjatuh dalam syubhat ini, ya sudah jangan dibeli. Akhirnya dia enggak beli roti. Atau dia makan apa akhirnya kan. Nah, Masya Allah. Kecuali memang terbukti ada badan-badan khusus milik penguasa pemerintah yang mendapati produk ini memang mengandung zat yang berbahaya, ya ada zat ininya, ada enzim babinya atau semisalnya, ini enggak masalah, itu jelas kan gitu ya. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya yang ketujuh kata beliau, awwalu haqqin lillahi 'alal mukallafin ifraduhu bil ibadah. Ini faedah yang sangat penting, bahwasanya
hak yang paling utama untuk Allah bagi para mukallafin, yaitu bagi kita para hamba ini. Ini hak yang paling utama yang wajib kita tunaikan terhadap Allah adalah ifraduhu bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya, ya, memperuntukkan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling penting, hak Allah yang wajib kita tunaikan. Nah, banyak betul iklannya. Iklannya iklan pesawat. Yang kedelapan, faedah yang kedelapan, man mata ala tauhid amina minal azab idza lam yartakib kabair ta'riduhu lidukhulin nar. Jadi siapa saja yang meninggal dunia di atas tauhid dan tidak berbuat syirik, maka dia aman, tidak akan mendapatkan siksaan. Idza lam yartakib kabair, selama dia tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Karena kalau dia mengerjakan dosa-dosa besar yang di bawah kesyirikan, wah ini lain lagi kan gitu ya. Ini punya dua kemungkinan. Bisa jadi dia diampuni dan bisa jadi dia mendapatkan siksaan ataupun alias masuk neraka. Nah, demikian. Tapi sudah mendapatkan jaminan orang yang pasti kan itu ya, pasti dia masuk surga selama dia tidak berbuat kesyirikan itu dulu, pasti dia masuk surga dan tidak akan kekal di dalam neraka. Kalaupun dia masuk neraka gara-gara dosa besarnya, dia tidak akan kekal dalam api neraka. Dia telah mendapatkan satu jaminan selama dia tidak mengerjakan syirik akbar. Karena syirik asghar sebagian para ulama memasukkannya kepada dosa maksiat, ya, tapi tetap dia di dalam cakupan kesyirikan yang tidak diampuni. Allahu a'lam bishawab. Yang kesembilan kata beliau, al-jam'u baina hadzal hadis wa baina hadis man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bil jam yaumul qiyamah minan nar. Yaitu penggabungan ataupun ya mengkompromikan di antara beberapa hadis, di antara dua hadis yang saling bertolak belakang. Apa itu? Hadis yang di sana menyebutkan tentang larangan menyembunyikan ilmu. Karena dalam sebuah hadis Nabi mengatakan man su'ila an ilmin fakatamahu ya uljima au aljamahullahu bilijamin minan nar yaumil qiyamah. Siapa saja yang ditanya tentang satu ilmu kemudian dia menyembunyikannya, maka dia akan diikat. Lijam itu sebenarnya ikatan untuk hewan, ya, untuk binatang. Kemudian diikat bagi orang di neraka nanti pada hari kiamat, dia dimasukkan dalam api neraka dan diikat dengan ikatan hewan ini. Jadi dianggap seperti hewan. Jadi benar-benar dihinakan orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Ditanya tentang suatu tapi dia sembunyikan, maka dia akan diikat dengan tali kekang dari api neraka, bukan dari dunia, ya, dari api neraka pada hari kiamat. Ya, nah demikian. Nah, ini bagaimana mengkompromikannya dengan hadis ini, sementara hadis ini menyebutkan bahwasanya Rasulullah ya melarang untuk menyampaikannya. Artinya disembunyikan saja dulu. Karena nanti khawatir mereka akan bersandar dengan hadis tersebut. Nah, demikian. Ya, bahwasanya kata beliau di sini, anna hadis al-lijam yufidu tahrim al-katam umuman fi jami'il masail. Amma hadisuna hada fayufidu jawaza katmil ilmi idza tarattaba ala izharihi mafsadatan mutahaqqiqatan. Jadi hadis yang mengancam menyembunyikan ilmu tadi, hadis ini menunjukkan haramnya menyembunyikan ilmu secara umumnya, enggak boleh. Ya, ataupun sebagian ulama mengatakan yang diharamkan menyembunyikan ilmu ini adalah perkara-perkara yang wajib untuk disampaikan. Adapun ilmu-ilmu yang sifatnya nawafil, ilmu-ilmu yang sifatnya sunnah, maka tidak mengapa dalam waktu sementara untuk disembunyikan atau tidak mengapa dia untuk menyembunyikannya. Ini merupakan penjelasan dari Al-Imam Al-Baghawi. Ya, ketika beliau membawakan hadis ini, beliau mengatakan laisa kadzalika al-amru fi nawafilil ilmi. Ya, allati la darurah bin nas ila ma'rifatihi. Wa kama qala. Jadi kata Al-Imam Al-Baghawi di dalam Syarh Sunnah,
bahwasanya hadis yang mengancam menyembunyikan ilmu ini tidaklah termaksud perkara-perkara dari nawafilul ilmu yang nafilah, ilmu-ilmu yang sifatnya sunnah untuk disampaikan, bukan wajib, yang tidak ada daruratnya bagi manusia untuk mengetahuinya. Tapi kalau memang di sana ilmu yang sangat darurat untuk diketahui, wajib untuk diketahui, maka haram untuk disembunyikan. Bisa dipahami nih ya. Adapun hadis ini menunjukkan bahwasanya bolehnya menyembunyikan ilmu kalau memang di sana tampak terlihat jelas ada maslahatnya, dikhawatirkan mafsadat itu, kerusakan itu akan muncul jelas kalau dia disampaikan dalam waktu itu, kan gitu ya, pada waktu itu, sehingga dia ditunda dalam waktu yang sementara. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi itu beberapa faedah yang beliau sebutkan di sini. Terakhir, munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini dengan bab ini yaitu kitab tauhid, bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa hak Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, yaitu agar para hambanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya, ini kaitan hadis ini dengan pembahasan kita bahwasanya ibadah kepada Allah murni hanya kepadanya dan tidak boleh disekutukan ataupun diberikan kepada selainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Nanti pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuki bab yang baru, ya, yaitu bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, bab keutamaan tauhid dan tauhid itu bisa menggugurkan dosa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada yang bertanya, silahkan sebelum kita akhiri. Assalamualaikum. Ustaz, gimana perkaranya jika ada orang yang bertanya terus kita menjawab tanpa dalil? Bagaimana ada orang yang bertanya kita menjawab tanpa dalil? Dilihat dulu, kan begitu ya. Artinya yang mau kita jawab ini adalah satu kebenaran yang sudah pasti ada dalilnya dalam Islam atau tidak, kan begitu ya. Kalau memang kita ketahui apa yang kita jawab ini ada dalilnya secara pasti dan ini merupakan perkara yang ada di dalam Islam, maka jawab saja walaupun tanpa membawakan dalil. Ini haram ini, kan begitu ya. Walaupun Anda tidak membawakan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW, qala ulama fulan, ya, akan tetapi Anda sudah mempelajari dan mengetahui dan meyakini bahwasanya ini perkara yang haram dan itu bisa didapati nanti dalam Al-Quran dan hadis. Ini silahkan Anda menjawabnya walaupun Anda tidak membawakan dalil. Tapi yang kita maksud tidak boleh kita menjawab tanpa ada dalil, artinya kita menjawab seenaknya aja, kan gitu ya. Seenak-enaknya aja, kita nggak tahu dalilnya, kita mengatakan oh haram ini, ya haram ini. Padahal kita sendiri tidak mengetahui tentang dalil keharamannya. Nah, ini tidak boleh. Ini namanya menjawab tanpa dalil. Bukan tidak hafal dalil gitu ya, memang nggak ada dalilnya. Atau membolehkan sesuatu, oh boleh ini tidak apa-apa, padahal itu tidak boleh, kan gitu ya, tanpa ada dalil dia. Bukan tidak hafal dalilnya. Bisa dipahami ya? Itu berbeda antara tidak hafal dalil dengan tidak ada dalilnya. Jadi silahkan kita menjawabnya kalau memang kita sudah mengetahui, ya bosnya ini dalilnya ada walaupun tidak hafal. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Salatnya orang yang isbal dan salatnya orang yang melipat pakaian. Jadi larangan-larangan tentang musbil itu jelas di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, la yandurullahu ila, ya la yandurullah ila rajulin jarra izarahu bataran. Allah Ta'ala tidak akan melihat seorang yang menjulurkan pakaiannya, ya. Nah, kesombongan ini merupakan bentuk kesombongan. Dan di dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengaitkan dengan solat, bahwasanya tidak ada solat bagi orang yang menjulurkan, ya, pakaiannya sampai menutupi mata kaki. Jadi yang namanya isbal itu adalah pakaian yang menjulur sampai menutupi kedua mata kakinya. Bukan wajibnya menampakkan mata kaki. Kalau wajib menampakkan mata kaki, ya nanti bisa dibolongin aja sininya. Ya, bukan wajibnya menampakkan mata kaki. Karena nanti ada orang yang bertanya, Ustaz, gimana kalau pakai kaos kaki?
kan tertutup mata kakinya. Aduh, kok salah paham ini. Namanya musbil atau isbal, kan gitu ya. Seorang laki-laki yang menjulurkan pakaiannya sampai menutupi mata kaki, sampai menutupi mata kakinya. Jadi harus di atas mata kakinya. Ya, minimalnya di atas mata kaki sedikit begini. Jika tidak maka di neraka, kata Rasulullah SAW. Ya, ini ya keharaman isbal ataupun musbil tersebut. Ya, Nabi SAW banyak dalam hadis-hadisnya yang menyebutkan tentang seperti sabda Nabi SAW, ma asfala minal ka'baini minal izar finnar. Ya, ma asfala minal ka'baini minal izar finnar. Apa saja yang menjulur sampai menutupi dua ka'bain. Ka'ab itu maksudnya mata kakinya. Kain apa saja yang menjulur sampai menutupi kedua mata kakinya. Kain apa saja? Apakah kain jin, kain keper, kain sarung, sampai menutupi kedua mata kakinya finnar, maka di neraka. Nah, dalam hadis yang lain juga Nabi mengaitkannya dengan solat. Seorang yang musbil maka tidak ada solat. Maksudnya di sini bukan gak sah solatnya, tapi dia tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Nah, kemudian bedakan dengan melipat pakaian. Karena sesungguhnya yang diperintahkan oleh Nabi SAW bukanlah yang namanya, kan mungkin ada seorang menganggap, oh kalau begitu yang tidak diperbolehkan adalah menjulurkan kain kita sampai menutupi mata kaki. Ya sudah, dilipat aja, lipat sampai kelihatan mata kakinya. Apakah seperti itu perintahnya? Tidak. Perintahnya adalah untuk memotongnya, memendekkannya, sehingga menggantungnya itu di atas mata, persis di atas mata kaki. Ya, walaupun yang paling afdal kata Rasulullah adalah sampai setengah betis. Sampai setengah betisnya. Ya, sampai setengah betisnya. Tapi kalau dia pun merasa sungkan sampai setengah betis, maka boleh dia menjulurkan sampai di atas mata kaki. Ya, siapa tahu dia supaya enggak terlalu cingkrang lah kelihatan kata gitu ya. Jadi kayak orang kebanjiran betul Ustaz katanya kan gitu ya. Nah, demikian. Minimalnya adalah sampai di atas mata kakinya supaya tidak terjatuh kepada ancaman di neraka tadi. Nah, bagaimana dengan melipat? Justru melipat itu juga dilarang oleh Rasulullah. Kan gitu ya. Jadi Rasulullah mengatakan, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Kemudian aku diperintahkan agar tidak mengikat rambut. Ya, agar tidak mengikat rambut di dalam sholat dan tidak melipat pakaian. Ya, gitu ya. Jadi tidak boleh ketika sholat ataupun ya di luar sholat juga. Bukan perintahnya dilipat tapi dipotong sehingga dia di atas mata kaki. Jadi ini pertengahannya, bukan dilipat tapi dipotong, tidak juga dijulurkan karena ini ancamannya di neraka. Masfala minal ka'baini minal izar finnar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya solusinya adalah dipotong. Insyaallah itu lebih barokah bagi kita semua, dan ini khusus bagi laki-laki, bukan untuk perempuan. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan hadis ini, para wanita datang ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau begitu kelihatan dong, kan gitu ya. Kaki kami kelihatan Rasulullah, ya gitu ya. Jadi mengadu mereka kepada Rasulullah. Enggak, adapun para wanita, hendaklah mereka tetap menjulurkannya. Bahkan mereka dibolehkan menjulurnya pakaian mereka itu sampai satu jengkal. Itu boleh menyeret 1 jengkal. Lebih dari itu enggak boleh. Ini karena nanti ini ya bisa jadi tasyabuh dengan wanita-wanita kafir kan gitu ya, sampai nyeret pakaian panjang begitu kan. Jadi dibolehkan hanya sampai 1 jengkal saja pakaian wanita menyeret. Jadi kalau ada laki-laki yang pakaiannya sampai nyeret-nyeret di tanah ya, kalau ada laki-laki pakaiannya sampai nyeret-nyeret di tanah kan gitu ya, celananya nyeret tanah, ini apa bedanya sama perempuan? Karena sungguhnya itu pakaian perempuan yang sampai nyeret di tanah. Nah demikian, jadi pakaian wanita itu kan tidak boleh kelihatan kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi kaki itu nggak boleh kelihatan. Jadi ingatkan kalau ada ibu kita atau saudari-saudari perempuan kita masih memperlihatkan kakinya, itu sama saja dia memperlihatkan bagian tubuh yang lainnya. Karena yang boleh lihat itu kedua telapak tangan sama wajah, kaki nggak boleh. Nah ingatkan itu perempuan juga ya, kaki tidak boleh kelihatan. Ini merupakan syariat Allah kan gitu ya, syariat Rabb kita. Wallahu a'lam bishawab. Kok wanitanya yang malah di atas mata kaki ya? Kok wanitanya kayak perempuan, wanitanya kayak laki-laki jadinya. Terbalik itu, jangan tasyabuh. Rasulullah melarang
laki-laki menyerupai perempuan dan melarang perempuan menyerupai laki-laki, tidak boleh. Ya. Ya, lagi. Itu bukan lipatan namanya, itu memperbagus jahitan, kan nggak mungkin lepas-lepas jahitannya. Itu memperbaiki celana, itu bukan lipat. Itu tidak apa-apa. Ya memang gimana ya, pakaian dipotong itu nggak dilipat dan dijahit itu gimana kan gitu ya. Bukan lipatan ini yang dimaksud. Tapi lipatan yang dimaksud artinya sudah bagus gitu ya, ini terjahit kemudian dilipat-lipat, gitu ya. Itu yang tidak boleh. Kalau lipatan untuk jahitan ya nggak apa-apa. Ya, lipatan untuk merapikan dia tidak apa-apa untuk jahitan setelah dipotong. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya sholat dilipat itu apakah sholatnya tidak sah? Kalau seandainya dia musbil, dia sholat, tetap sah sholatnya, tapi dia nggak dapat pahala. Ya, karena itu bukan pembatal sholat ya. Namanya pembatal sholat itu kan jelas waktu itu telah kita bahas itu kan. Ya, pembatal sholat itu kan kentut, berbicara, makan sengaja, bicara sengaja. Itu dia pembatal sholat. Cuma pembatal pahala sholat. Lalu bagaimana kalau dia, itu kalau musbil ya, bagaimana kalau dia lipat? Ya tetap sah sholatnya, tapi ya jelas kurang pahalanya. Karena melipat pakaian ini memang tidak seharam musbil kan gitu ya. Larangannya itu tidak seberat isbal. Kalau musbil tadi larangannya itu sampai ke haram karena dijelaskan oleh Rasulullah di neraka. Tapi melipat pakaian, Rasulullah tidak menyebutkan ancaman, cuma ini terlarang. Kita dilarang untuk melipat pakaian. Itu maksudnya pakaian dilipat itu ujung-ujungnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada bertanya dalam majelis ilmu. Iya, jadi diperbolehkan ya di antara bertanya dalam majelis ilmu, ya mungkin dengan mengangkat tangan, kan gitu ya. Tangan boleh. Ya, kemudian memberikan isyarat lah untuk bertanya. Kemudian berusaha untuk bertanya yang memang sangat dia perlukan. Yang sangat dia perlukan sekali, merupakan darurat. Kalau tidak dia ketahui ini mungkin bisa dia bisa terjatuh kepada keharaman atau bisa terjatuh kepada perkara yang ya syubhat, bisa terjatuh kepada penyia-nyiaan kewajiban. Nah, itu silahkan dia bertanya. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya kalau menanyakan sesuatu yang sangat dia perlukan, ya kemudian dia bertanya secara mendalam, maka ini tidak mengapa, tidak termasuk terlalu banyak tanya kan gitu ya, bukan termasuk itu. Tapi yang dilarang di sini banyak bertanya yang dibenci oleh Rasulullah adalah sesuatu yang memang tidak perlu dia tanyakan seperti itu. Dan itu pun mungkin belum tentu terjadi, tapi dia pikir oh bagaimana kalau gini ya kan gitu ya. Padahal itu belum tentu terjadi, kan gitu ya. Nah ini bisa mengakibatkan nanti ya kesulitan bagi dirinya sendiri, ya mengakibatkan kesulitan bagi dirinya sendiri jika dia mendapati kondisi seperti yang dia tanyakan tadi. Tapi kalau memang dalam rangka untuk mencari kejelasan, ini jelas dibolehkan mencari kejelasan supaya dirinci kan gitu ya, mana yang bolehnya, mana yang tidaknya, mana yang ininya, itu silahkan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Lalu bagaimana kalau mengenakan sarung? Tidak sarung dilipat. Iya, dilipat itu kan mengikat itu namanya. Iya, itu bukan melipat, itu mengikat sarung. Itu tidak apa-apa. Yang dimaksud itu adalah lipatan-lipatan kata para ulama yang di ujung. Iya, di ujung pakaian. Ini di ujung kaki sama di ujung tangan sini. Tapi yang lebih berat di ujung kaki. Nah, ini lipat begini. Nah, itu kan gitu. Bukan yang lipatan-lipatan untuk mengikat. Itu kan memang sarung. Memang caranya untuk mengikat sarung supaya jangan lepas ya dengan cara dilipat kan begitu ya. Bagaimana Anda bisa menempelkan sarung itu dengan kuat kan gitu ya, sementara enggak antum lipat-lipat begitu, itu mengikat namanya, bukan melipatnya, walaupun caranya dengan cara dilipat. Allah a'lam. Iya, sudah. Ada pekerja yang memakai wempak itu kan panjang pakainya. Apa itu? Wempak, baju kerja. Oh, baju kerja. Nah, dia pada saat dia pulang kan sudah ajan terus pakai sholat. Iya. Kalau misalnya dia dilipat. Ya daripada isbal kan gitu ya. Ini kan baina dararain, di antara dua berbahaya. Pilihlah bahaya yang paling kecil ya dia lipat daripada dia sholat dalam keadaan musbil. Tapi kalau memang dia mampu sebelum dia kerja ya dia
dia potong kan gitu ya. Karena itu kan pakaian kerjanya toh, apa ganti-gantian sama orang lain. Biasanya kan kalau wepak, kalau saya masih kerja kayak kamu kan ditaruhnya di kantor. Jadi Iya, semaksimalnya lah dimungkinkan. Taruh di kantor kan, tapi itu fasilitas kan gitu ya untuk kita. Artinya bisa saja kita memotongnya kan gitu ya. Memotongnya sehingga tidak terlalu menutup mata kaki ataupun bisa di atas mata kaki. Sejauh yang saya ketahui, pakaian-pakaian kerja seperti itu yang ada, ya pakaian kerja itu kan yang ada warna-warna anunya gitu ya. Seperti itu. Sejauh yang saya ketahui ada beberapa teman-teman kita juga yang memotongnya kan gitu ya, dia memotongnya. Itu tidak masalah, insyaallah. Karena pun nanti setelah lama dia pakai itu nanti ada laporan sudah nggak bagus, itu pun sudah diganti. Nanti ada kan pergantian lagi, itu kan terus diganti itu kan. Iya. Ya tidak masalah insyaallah. Cukup ya insyaallah ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini saja. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.